Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Reza Faibowo dengan NIM C240 1211094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume jurnal Environmental Factors and Rates of Development and Growth. Nah, jadi di jurnal ini salah satunya membahas tentang faktor-faktor utama dalam penelitian pengelolaan perikanan, yakni meliputi umur, perkembangan, dan pertumbuhan ikan. Perkembangan dapat diartikan sebagai gambaran dari urutan tahapan sejarah kehidupan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran yang meliputi panjang dan bobot. Nah, kita masuk ke subbab pertama, yaitu terminologi tahap sejarah hidup. Jadi, sudah banyak sekali masalah yang ditemukan dalam terminologi. Jadi terminologi yang baik harus sesederhana dan berhubungan dengan bentuk dan fungsi. Jadi kesulitan juga ditemui dalam mengembangkan terminologi yang memenuhi kebutuhan pekerja dari berbagai ilmu gitu. Misalnya ilmu biologi perkembangan, taksonomi, fisiologi, biologi, dan manajemen perikanan. Dan mencakup pola perkembangan luas yang diamati pada ikan. Baik, model pengembangan itu mencakup seluruh hidup dari spesies tersebut atau dari ikan yang diteliti. Contohnya, pembuahan sel, telur, sampai mati dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu embrio, larva, muda, dewasa, dan tua. Lalu kita masuk ke dalam subbab kedua, yaitu perkembangan dan pertumbuhan selama sejarah kehidupan awal. Jadi kecepatan perkembangan dan waktu peristiwa transisi dari satu periode ke periode sejarah lainnya sampai batas tertentu bersifat genetik dan dianggap sebagai sifat khusus spesies. Nah, biasanya laju pemuaian meningkat dengan meningkatnya suhu. Suhu juga dapat mempengaruhi ukuran penetasan, efisiensi kuning telur, waktu metamorfosis, perilaku, kecepatan makan, dan kebutuhan metabolisme. Selain mempengaruhi kecepatan perkembangan telur, embrio, dan larva, suhu juga dapat mempengaruhi interaksi antara pertumbuhan dan diferensiasi. Efek yang paling terkenal menyangkut karakter meris. Pengaruh lingkungan juga dapat pada jumlah meristem dapat ditumpangkan pada respon yang dikendalikan secara genetik. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi penentuan jenis kelamin pada beberapa kelompok hewan, termasuk ikan. Jadi, penyimpangan rasio jenis kelamin dari yang diharapkan 1:1 antara ikan yang dipelihara pada suhu yang berbeda tidak dapat dianggap sebagai ESD yang menentukan. Penentuan jenis kelamin fenotipik ikan hanya peka terhadap pengobatan dan hormon steroid seks pada tahap perkembangan tertentu. Mengukur pertumbuhan sehubung dengan waktu memberikan indikasi tingkat pertumbuhan. Kemudian, hubungan paling sederhana yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh suhu inkubasi pada laju perkembangan adalah fungsi hiperbolik yang merangkum konsep derajat per hari. Ini menyatakan bahwa hasil dari suhu inkubasi dalam satuan Celcius dan waktu dalam hari yang diperlukan untuk mencapai setiap tahap perkembangan tertentu, misalnya dari pembuahan hingga menetas. Sekian penjelasan mengenai resume Environmental Factors and Rates of Development and Growth dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.